benih, Ya. dijemur di air dua malam, 2 hari 2 malam sebelum disebar. Jemur di air 2 hari 2 malam. 2 malam, lantas dikeringkan semalam. Ya. Besoknya lantas disebarkan. Terus gimana Pak? Lantas setelah umur 4 hari itu disebarkan di lahan untuk 1 kilo benih. Kalau yang paling bagus sekitar 70 meter persegi per 1 kilo. Per 1 kilo benih. Benih 70 meter persegi berarti 5 bata. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Acep TV. Kali ini saya beserta rekan-rekan URC Team PT BES sedang berkunjung ke salah satu rumah maestro pertanian. Tepatnya kita kenalan dulu. Terus terang saya juga belum begitu tahu nama beliau siapa, umurnya berapa saya belum tahu secara lengkap. Kita tanya-tanya aja dulu, namanya siapa Pak? Mas Duki. Bapak Haji Mas Duki. Usia berapa Pak? 80 tahun. 80 tahun. Nah, tapi meskipun usianya sudah 80 tahun, ilmunya luar biasa kawan-kawan. Nah, kali ini kami akan membedah ataupun meminta ilmu beliau yang akan kita aplikasikan di lapangan. Bah, ada beberapa pertanyaan. Tapi sebelum saya bertanya, saya akan kenalin dulu rekan-rekan saya. Di belakang saya ada leader saya ya dari Tasik, yaitu leader Ade Helilin Sinergi. Terus ada leader Asep Supriyatna, di belakangnya lagi dari Tawang Panca Tengah. Ini ada leader Aang dari Cikatomas. Itu ada leader Ajang sama dari Panca Tengah ya. Itu leader Pian dari mana leader Pian? Panca Tengah. Leader Sony dari Kawalu. Dan kameramen kedua itu leader Agis, nanti fotonya ditampilin ya. Oke, lanjut Bah ya. Yang pertama kami akan bertanya mengenai padi. Nah, Ya, siap. padi. Satu, pembenihan Pak. Pembenihan yang bagus seperti apa? Benih padi yang lebih bagus sekurang-kurangnya harus benih berlabel. Benih yang dapat dihasilkan dari penakar benih gitu, yang terjamin. Yang terjamin. Gitu. Benihnya. Iya. Kalau misalkan di lapangan atau di pasaran, misalkan masyarakat bertanya ke kami, kalau misalkan beli di warung, di toko, jenis apa misalkan yang baik misalkan? Banyak memang jenisnya, ada Ciherang, ada Mekongga, ada Impari juga sampai Impari 44 gitu. Itu Kalau tetap bagaimana senangnya lah ketika pilih benih. masalah benih mah itu bebas ya, benih Bebas. apa saja. Terus pemupukan. Pemupukan benih bukan dulu mulai mempergunakan bahan bakar benih. Oh ya, Kita siapkan benih, ya. dijemur di air 2 malam, 2 hari 2 malam sebelum disebar. Jemur di air 2 hari 2 malam. 2 malam, lantas dikeringkan semalam. Ya. Besoknya lantas disebarkan. Terus gimana Pak? Lantas setelah umur 4 hari itu disebarkan di lahan untuk 1 kilo benih. Kalau yang paling bagus sekitar 70 meter persegi per 1 kilo. Per 1 kilo benih. Benih 70 meter persegi berarti 5 bata. Berarti 5 bata Pak. Ya, 5 Lanjut, Pak. bata. Setelah usia 4 hari, benih sudah tumbuh, Ya. sudah mulai berdaun, dikasih pupuk. Dikasih Pupuknya dari 1 kilo benih, urea pakai benih pupuk organ, pupuk kimia, urea 2 kilo, TSP 1 kilo. Lantas imunisasinya pakai puradan 1/4 kilo. Dioplos lantas diseburkan. Ya. Setelah itu dikasih air, macak-macak. Lalu dihitung umur usia benih 15 hari bisa dilihat perkembangannya. Lain sama dengan benih yang lahannya sempit, bentuknya gepeng pohonnya. Nanti umur 15 hari sudah beranak di tempat pembenihan. Di tempat pembinian udah Sudah beranak. beranak. Sekurang-kurangnya sudah menjadi 3 dari 1 butir. Iya. 12 hari. Biasanya kalau Bapak di sini usia paling rendah 18 hari, tingginya kan paling kemarin karena tumbuhnya kurang benih Ciherang.
sampai 1 bulan. Saya mencapai 8 pohon dari satu butir tadinya. Ya, sekarang baru 20 hari di tempat di tandur sudah ada yang sampai 20 lebih, sudah 25. Oke. Dari 1 butir. Dari 1 butir itu jadi untuk pembenihan. Berarti di benih ke apa ditanam sawah berapa hari Pak? Ya minimal 20 harian. 20 hari. Kalau istilah Sundanya apa sih? Ditandur. Tebar ya, tebar. Kalau istilah Sunda ditebar dulu. Ini Pak juga ada pertanyaan untuk pengambilan benih dari padi yang ditanam itu seperti apa? Dari mana yang bagus? Kalau cara pengambilan benih harus hati-hati, jangan sampai akarnya putus. Yang lebih bagus diambil, disimpan, namanya tansim itu, yang lebih bagus itu. Dari pembenihan, itu tebaran juga lain itu. Dari ngangkat benih dari persemaian itu, diangkat disimpan di baki, mana lebih bagus tetap. Mau digenihkan nandurnya. Lain kan kalau umpamanya yang bahasnya disimpan, tanam simpan dengan ditandur. Kalau tandur ada yang dalam, ada yang dangkal. Kalau di itu tidak ada yang dangkal, mesti di atas permukaan tanah. Ditinggalnya itu benih yang ditandur. Nanti bentuknya lihat aja nanti di yang sudah ditandur. Bentuknya seperti sirih. Anakannya cepat. Berarti intinya kurang lebih berapa hari tadi? 20 harian ya? Ya 20 harian. Nah kawan-kawan, kebetulan kami dari PT BES punya salah satu produk pupuk organik super aktif Eco Farming. Tadi untuk benih sudah usia 4 hari. Kasih pupuk biasanya. Itu si sawahnya kawan-kawan sesudah di traktor disemprot dulu pakai kimia dulu, dikasih pupuk kimia dulu kalau aturan dari Eco Farming. Simpan sampai besok baru disemprot Eco Farming. Nah, yang disebut pupuk dasar gitu. Ya, mendasar. Simpan 2 hari atau 5 hari baru ditanur ataupun dicocok tanam atau ditanam. Nah, benihnya seperti yang ilmu yang Abah kasih. Lanjut, Bah. Terus yang namanya cara tanam yang baik seperti apa? Ya. Masyarakat banyak yang nanya, termasuk ibu saya yang mau nanya. Cara tanam yang lebih baik yang sekarang dianjurkan itu yang dibentukkan ada jarwo legowo gitu. Bagus gitu. Seperti apa sih Pak jajar legowo? Yang itu jalurnya 3 dikosongkan 1 jalur, jadi ada buat memeriksa. Oh iya, supaya tidak mengganggu akar. Kalau ada akar putus. Ya, betul. Jadi ada jalur, mau yang 6 juga enggak apa-apa. Masuk akal. Nanti kalau masuk akal ya. Supaya tidak mengganggu akar. Juga sinar masuk. Juga manfaatnya tikus. Biasanya serangan tikus 4 deret padi dari guludan, dari galang lah gitu di sini kalau bisa sebenarnya. Dari pematang. Dari pematang. Iya. Jadi itu dikosongkan 2. Jadi tikus itu agak malu lah masuknya. Sinar juga masuk, beranakan juga lain. Lain yang bisa ditandur penuh kemana. Berarti sudah dari mulai di traktor, dikasih pupuk dasar, sudah ditanam, cara penanaman sudah. Sekarang ada pertanyaan lagi, menangani hamanya seperti apa gitu? Ya, hama di padi kebanyakan itu seperti orang ya, tikus ataupun yang lainnya. Barangkali versi Abah ada apa sih yang belum kami ketahui, nanti kita share kepada yang lain. Kalau umumnya datangnya hama, pertama di usia benih, usia 20 hari, pas sudah membesar, bini beranakan kan pada di sana kalau di sana Sunda atau yang disebutkan hama putih. Gitu. Datangnya itu di usia benih 20 hari. Ya. Sudah mulai gelap di pembenihan penuh, nalur. Yang di sini kan karena tadi sudah dikasih imunisasi, dikasih puradan, sedikit di dalam usia 4 hari. Itu udah mau masuk. Jadi Bah, kalau ada pertanyaan misalkan dari masyarakat, Bah, saya sudah pakai pupuk kimia, juga sudah pakai puradan, sudah pakai Eco Farming juga. Nah, cara pemakaian antara puradan dengan Eco Farming itu disamakan, disatukan atau gimana? Itu kalau tergantungan, kalau umpamanya tidak diperbolehkan pupuk kimia sama pupuk organik dicampur gadukan. Itu Bapak juga minta
apa aja buat penangkal hama yang ada di eco farming. Nah, kalau di eco farming sebetulnya sudah ada penangkal hamanya, cuman tidak serta-merta buat hama. Ya, ada sebagian buat hama. Ada yang tidak bisa ditangani oleh eco farming adalah hama burung gitu kan. Tapi kalau misalkan hamanya benar-benar bandel, makanya kita sering-sering dengan Abah. Kira-kira versi Abah pakai apa gitu ya. Yang sudah Abah. Kalau yang sudah cuman pakai pasta simbus gitu kan. Kalau yang tradisionalnya ada gak? Kalau tradisional biasanya kalau takut diserang tikus atau walang sangit, udah pakai oli bekas. Oli bekas kamu? Iya, dicampur dengan? Dicampur pakai air. Airnya berapa, Pak? Ya? Misalkan tanahnya sawahnya 1 petak, misalkan berapa 1 petak? Berapa bata biasanya? Nggak tentu kalau di sini rata-rata yang punya Abah berapa bata? Kali yang ini cuma 30. Kalau 30 bata dulu yang masih pertama mencoba. Sekarang sawah ini kan 300 bata. Ya. Cukup 5 liter oli bekas. Oli bekas. Bertawi yang pertama kan dikeringkan dulu sebelum dikasih oli. Ya. Keringkan. Langsung petakan yang paling sungapa lah kalau sini yang paling dekat, yang paling depan gitu. Oh iya. Depan dekat ke solokan. Nanti dikocorkan di tes. Habiskan aja satu kompannya di 5 liter itu. Cara disemprotkan atau gimana? Semprot di bawah air. Direndam. Dikocorkan di air kan nyebar. Di permukaan air. Jadi air oli yang sudah dicampurkan misalkan 30 bata, olinya cukup gak 1 liter misalnya? Yang 5 liter bisa 1 kalikan sebetulnya. Satu kali di paling depan. Nanti kan bertahap. Ya, nanti ini sudah merata. Ini ditutup dari solokannya, nanti dicocokkan ke yang kedua itu. Jadi yang harus dikenang airnya kira-kira bangsa 10 cm. Supaya menempel di batang. Benar. Jadi diboborkan pelan-pelan, nempel, nanti kotakan kedua sampai ke ujung. Oli sama apa, Pak? Enggak pakai oli. Oli aja, kawan-kawan. Pertanyaan bukan hanya dari orang lain, saya juga mau nanya nih. Bah, kira-kira ada efek negatifnya gak buat tanaman tersebut? Tidak ada. Tidak. Asal jangan pucuk terendam. Kalau terendam mati juga tidak, tapi cuma lemah ke padi. Rempol lah di badannya bisa orang. Tapi kalau batang mah enggak apa-apa. Manfaat. Tikus nggak mau gigit. Oh iya, tikus nggak mau ya. Itu nanti ada serangan warang juga baunya itu lain kan. Ya. Karena kalau macam serangga kan bernapas dengan corong kalau menurut ilmu hayat. Jadi kalau kemasukan napasnya sama minyak itu macam oli atau minyak tanah atau solar bensin, udah mau masuk. Siap. Luar biasa sekali. Berarti ini irit obat hama gitu ya. Oke, siap. Mungkin itu sebentar, Bang. Kalau kita mau ngambil benih padi, kita kan nggak mau beli dari toko lah. Mau ngambil langsung dari sawah. Calon benih. Kalau mau bikin sendiri benih yang paling bagus kalau pemanya sawahnya tinggi ke barat, jadi istilah bahasa Sunda bahengetan lah gitu, yang paling bagus tuh. Jajaran pertama paling timur. Satu jajar pertama kena sinar matahari gitu. Bagian paling timur atau yang hamparan merata. Sudah satu deret kok. Kalau di sini kan cuma 1 hektar cukup 5 kilo, satu jajar juga udah habis. Terus kalau sudah cara ngambilnya gimana? Ngambilnya jangan nanti disabit atau pakai gunting juga. Pakai gunting. Oh iya, siap. Dengan jemurnya yang paling bagus digantung pakai nilon maksudnya supaya jangan serang tikus. Disimpan di rumah sebelah timur macam ini. Karena syarat mau nanam jemur bini jam 8 sampai jam 11 yang paling bagus. Sampai jam 12 itu kan larangan. Kalau jam 1 masih dijemur kadang-kadang pupuk benih retak, nanti agak kurang subur tubuhnya, nggak sehat lah gitu. Makanya kalau disimpan di bangunan sebelah timur tak usah diangkat, bisa kering aja nanti kan udah dibulak balik ya, pakai tali mutar gitu kan. Nanti
sinar jam 1 kan sudah melewati ya, dia kepanasan sudah aman. Iya. Hujan karena di dalam ini, Iya. Di dalam saung ya. di dalam saung. Oke, siap. Gegesan lah dulu. Jadi gegesan, kan ya paling sekitar kan 20, iya 20 tahun ini gas tuh. Siap. Itu sesat dulu Itu tapi pakai tali nilon itu biar nggak kena tikus, Biar nggak kena terus tikus. biar 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 muter. biar paninya muter. Nah, sinar terus ya. siap. Jadi kena sinar terus. Luar biasa, Bang. Alah, bini toko sebenarnya dicoba itu. Oh. Cuma malas lah gitu kalau. Siap. Beli di toko mahal juga kan? Iya mah kemarin beli 64 Ciherang malah gagal. Percaya Sekarang Mbak 60-an, 65 di Jaya. Oke, apalagi siap. mapan Mbak 115. Luar biasa, kawan-kawan, dicukupkan sekian buat ilmu padinya. Next kita tanya-tanya lagi, Abah. Tapi sebelum kami pamit, terima kasih ya Pak ya atas Yes. informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Abah usia segini ya, ada 3 amalan yang akan ngalir kawan-kawannya, sedekah ya, terus ilmu yang bermanfaat dan orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Meskipun Abah misalkan maaf ya sudah dipanggil misalkan, tetapi ilmunya terus kita putar ya, insya Allah amalan buat Abah. Dibariskan. Nah, seperti itu. Oke, itu saja dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.